Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil. Dalam mata kuliah akuntansi biaya, kita masuk ke pertemuan 13, sistem harga pokok taksiran. Contoh, PT Hamka memproduksi satu macam produk dan menggunakan sistem biaya taksiran per kilogram produk sebagai berikut. Material, bahan baku 2 kg, Rp9 per kilogram, total Rp18. Labor, tenaga kerja 1 jam, Rp27 per jam, total Rp27. Overhead 1 jam, Rp37 per jam, total Rp37. Data kegiatan bulan November sebagai berikut. 1. Persediaan awal. Harga pokok persediaan bahan baku Rp20.000. B. Work in process 3.000 kg. 100% untuk bahan baku, 2/3 untuk biaya konversi. Sehingga harga pokok work in process sebagai berikut. Bahan baku 100%, dari sini 100%-nya dikali 3.000, ini 3.000-nya dikali Rp18. Nah, dari sini Rp18-nya sama dengan Rp54.000. Tenaga kerja 2/3. Nah, dari sini 2/3-nya dikali 3.000, yang sini 3.000 dikali Rp27. Nah, di sini diambilnya sama dengan Rp54.000. Overhead 2/3. Nah, dari sini dikali 3.000. Nah, ini 3.000 dikali Rp37. Dari sini ngambilnya. Didapat Rp74.000. Ditotalkan Rp182.000. C. Persediaan produk jadi 500 kg. Kegiatan selama bulan November. Pembelian bahan baku Rp660.000. Dalam hal ini pembeliannya dalam kredit. Jumlah jam kerja sesungguhnya 34.500 jam. Dengan biaya tenaga kerja Rp925.000. Biaya overhead dibebankan pada produk atas dasar tarif per jam kerja langsung sebesar Rp37. Biaya overhead sesungguhnya bulan tersebut Rp1.261.000. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 35.500 kg. Harga jual produk Rp110 per kilogram. Persediaan akhir harga pokok bahan baku dengan metode FIFO Rp40.000. Work in process 2.500 kg dengan persentase 100% biaya bahan baku dan 20% biaya konversi. Persediaan produk jadi 1.000 kg. Jurnal yang diperlukan sebagai berikut. Pertama,
Jurnal untuk pembelian bahan baku. Nah, kita bisa lihat, nah ini dia, yang kegiatan nomor 2A, Rp660.000 di jurnal. Maka jurnalnya pembelian pada utang dagang. Nah, kalau nanti pembelian secara tunai, maka jurnalnya pembelian pada kas. Nah, semua kegiatan pembelian dan penjualan pada transaksi kali ini dilakukan dalam sistem kredit. 2. Pencatatan biaya bahan baku yang sesungguhnya. Kita mencari dulu biaya bahan baku. Waktu dasar akuntansi, Anda pernah mempelajari cara mencari biaya bahan baku, persediaan awal bahan baku, ditambah pembelian bersih bahan baku, dikurang persediaan akhir bahan baku. Nah, untuk datanya kita lihat di atas. Nah, ini persediaan awal bahan baku. Nah, ini pembelian bahan baku. Nah, yang ini persediaan bahan baku akhir. Nah, 40.000. Kita lanjutkan. Persediaan awalnya 20.000. Tadi pembelian 660.000 dan persediaan akhirnya 40.000. 20.000 ditambah 660.000 dikurang 40.000 didapat biaya bahan bakunya 640.000. Nah, dari sini di jurnal persediaan awalnya dikreditkan, ditutup, pembeliannya dikreditkan, ditutup, lalu kita munculkan persediaan akhir di debit 40.000, lalu munculkan biaya bahan baku atau work in process biaya bahan baku di debit. Sehingga jurnalnya work in process biaya bahan baku 640.000, persediaan bahan baku akhir 40.000 pada persediaan bahan baku awal 20.000 pada pembelian 660.000. Kita lihat di sini di nomor 1 pembeliannya yang ini di debit. Debit ketemu kredit di sini. Nah, sehingga dengan nilai yang sama dikurang menjadi 0. Terlihat nanti di buku besar. Sehingga di sini di nomor 2 ini untuk memunculkan biaya bahan baku dan persediaan bahan baku akhir. 3. Pencatatan biaya tenaga kerja sesungguhnya. Kita bisa lihat di atas. Nah, ini Rp925.000. Kita jurnal work in proses biaya tenaga kerja pada gaji dan upah 925.000. Kita teruskan. Pencatatan biaya overhead yang dibebankan pada produk. Kita lihat di atas datanya. Nah, yang C, ini biaya overhead dibebankan pada produk atas dasar tarif per jam kerja. Berapa? 37. Nah, ini 37. Berarti jam kerjanya berapa sesungguhnya? 34.500. Berarti 34.500 dikali 37 rupiah. Kita lihat. Nah, ini 34.500 jam dikali 37 rupiah. 1.276.500 rupiah. Maka jurnalnya work in
biaya overhead pada biaya overhead yang dibebankan. 1.276.500. 5. Pencatatan biaya overhead yang sesungguhnya. Kita lihat di atas. Nah, di sini biaya overhead sesungguhnya bulan tersebut. Ini 1.261.000 rupiah. Kita kembali. Jurnalnya biaya overhead yang sesungguhnya pada berbagai macam rekening dikredit. 1.261.000 rupiah. Nomor 6. Penutupan biaya overhead yang dibebankan. Anda lihat nomor 4-nya. Nah, yang ini. Biaya overhead dibebankan. Letaknya di mana? Di kredit. Maka ditutup di debit. Ini. Dan di kreditnya biaya overhead yang sesungguhnya. Sehingga jurnalnya biaya overhead yang dibebankan pada biaya overhead yang sesungguhnya. 1.276.500 rupiah. Nomor 7. Pencatatan produk jadi yang ditransfer ke gudang. Kita lihat produk jadi yang ditransfer ke gudang. Berapa nilainya? Kita lihat ke atas. Nah, ini dia produk jadi yang ditransfer ke gudang. 35.500. Lalu kita lihat biaya taksiran per kilogramnya. Nah, yang ini untuk bahan baku Rp18, tenaga kerja Rp27, overhead Rp37. Kita langsung ke bawah. Maka perhitungannya 35.500 dikali 18 rupiah. Tadi 18-nya sudah tahu ya. Kita kembali lagi supaya lebih jelas lagi. Nah, ini 18-nya. Ini 27, 37. Ya, kita balik lagi. Maka biaya bahan bakunya 639.000. Nah, ini kita kreditkan. Biaya tenaga kerja langsung 35.500 dikali 27 rupiah. Tadi nilainya yang di atas. 958.500. Nah, ini dia. Biaya overhead 35.500 dikali 37 rupiah. Tadi yang nilainya di atas ya. 1.313.500. Nah, ini dia. Maka jurnalnya persediaan produk jadi 2.911.000 pada walk-in proses biaya bahan baku 639.000 pada walk-in proses biaya tenaga kerja langsung 958.500 pada walk-in proses biaya overhead 1.313.500. 8. Pencatatan harga pokok walk-in proses akhir. Nah, datanya diambil dari nomor 3B. Walk-in prosesnya 2.500 kg. Penyelesaiannya untuk bahan baku 100%, untuk biaya konversi 20%. Kita lihat perhitungannya untuk walk-in proses biaya bahan baku 100%. Nah, 100%-nya tadi yang di atas ya, penyelesaiannya dikali 2.500 kg dikali 18. Pak, 18-nya dari mana? Kita lihat di atas.
Nah, ini 18-nya untuk bahan baku. Nah, jadi untuk tenaga kerja 27, untuk overhead 37. Kita kembali lagi ke totalnya 45.000. Walk-in proses biaya tenaga kerja 20%. Tadi 20%-nya sudah tahu ya dari mana. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi. Nah, ini 20%-nya. 20% ini untuk biaya konversi. Biaya konversi itu ada dua, biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Dikali 2.500 dikali 27, 13.500. Walk-in proses biaya overhead 20%, tadi yang di atas ya. Dikali 2.500 dikali 37, 18.500. Maka jurnalnya persediaan walk-in proses 77.000 yang ini. Pada walk-in proses biaya bahan baku 45.000. Nah, ini. Pada walk-in proses biaya tenaga kerja langsung 13.500 ini. Pada walk-in proses biaya overhead pabrik 18.500 yang ini. 9. Pencatatan harga pokok produk yang terjual. Kita harus cari dulu jumlah produk yang terjual, yaitu persediaan barang jadi awal 500 ditambah barang jadi yang ditransfer ke gudang 35.500 dikurang barang jadi akhir 1.000. Ini 35.000. Pak, datanya dari mana? Kita lihat di atas. Nah, ini persediaan produk jadi awal 500 kg. Nah, ini persediaan produk jadi yang ditransfer ke gudang 35.500 dan persediaan produk jadi akhir ini 1.000 kg. Tadi dikali 82. Pak, 82 dari mana? Anda totalkan yang ini. Nah, ini ditotalkan. 18 tambah 27 tambah 37. Totalnya 82. 82 dikali 35.000 kilogram didapat 2.870.000. Maka jurnalnya harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi 2.870.000. 10. Pencatatan hasil penjualan. Tadi yang dijual berapa? 35.000. Dari mana? Tadi di atas sudah dihitung. Kita lihat di sini. Nah, yang ini. 500 ditambah 35.500 dikurang 1.000. 35.000. Jadi persediaan awal barang jadi dikurang barang jadi yang ditransfer ke gudang 35.500 dikurang dengan persediaan akhir barang jadi 35.000. Nah, harga jualnya berapa? Kita lihat di soal. Nah, di soal harga jualnya ini 110 per kilogram. Kita balik. Dikali 110. Maka penjualannya 3.850.000. Jurnalnya piutang dagang pada hasil penjualan
3.850.000. Jadi tadi penjualannya secara kredit, pembelian dan penjualan secara kredit. Kalau nanti penjualannya secara tunai, maka jurnalnya kas pada hasil penjualan. Jadi piutang dagangnya diganti kas. Kita teruskan nomor 11, pencatatan selisih work in process biaya taksiran dengan yang sesungguhnya. Nah, ada buat tabelnya dulu, keterangannya untuk bahan baku, tenaga kerja, overhead. Lalu di kolom biaya taksiran 18, 27, 37 dari mana? Nah, kita lihat ke atas biar lebih jelas. Nah, dari sini ya. Kita pindahkan ke bawah tadi. Nah, kita pindahkan ke sini. Lalu produk ekuivalen untuk bahan baku 35.000. Dari mana? Tadi sudah dihitung sebenarnya, ya. Nah, ini tadi sudah dihitung di sini, ya. Nah, ya. 35.000. 500 ditambah 35.500 dikurang 1.000. 35.000. Lalu untuk tenaga kerja dan overhead didapat 34.000 dari mana? Nah, persediaan awal kita lihat di atas. Nah, ini 3.000. Nah, ini 2/3. Ya, terbalik lagi. Berarti persediaan awalnya 1 dikurang 2/3 dikali 3.000. Nah, tadi yang dari di atas ya, didapat 1.000. Lalu bulan November, produk jadi yang ditransfer ke gudang 35.500 dikurang 3.000, 3.000 yang ini didapat 32.500. Persediaan akhirnya kita lihat di atas. Ini persediaan akhirnya 2.500, persentasenya 20%. Maka 2.500 dikali 20%, 500. Totalnya 34.000. Lalu total biaya taksiran untuk bahan baku 18 dikali 35.000. Didapat 630.000. Untuk tenaga kerja 27 dikali 34.000 didapat 918.000. Untuk overhead 37 dikali 34.000 didapat 1.258.000. Nah, biaya aktual untuk bahan baku 640.000. Didapat dari mana? Kita lihat di atas. Nah, ini 640.000. Biaya aktual untuk tenaga kerja 925.000. Kita lihat di atas. Nah, ini dia. 925.000. Lalu biaya aktual untuk overhead pabrik 1.276.500. Kita lihat di atas. Nah, ini dia. Nah, selisihnya biaya aktual dengan biaya taksiran dikurangkan aja 640 dikurang 630, 10.000. Kita letakkan 10.000. 925.000 dikurang 918.000, 7.000. Nah, 7.000. 1.276.500 dikurang 1.258.000, 18.500. Totalnya 35.500. Maka jurnalnya selisih 35.500 pada work in process biaya bahan baku 10.000,
pada work-in proses biaya tenaga kerja langsung 7.000, pada work-in proses biaya overhead 18.500. Pencatatan selisih biaya overhead sesungguhnya dengan yang dibebankan atas dasar tarif. Kita lihat di atas. Nah, di sini ada yang untuk yang nomor 5 dan nomor 6. Kita lihatnya yang biaya overhead sesungguhnya. Ini di debit dan ini di kredit. Dikurangkan. Jadi 1.276.500 dikurangkan dengan 1.261.000. Nah, ini jurnalnya. Biaya overhead yang sesungguhnya pada selisih 15.500. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.